Kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita juga tidak selalu bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Ketika kenyataan ini ditolak atau diabaikan, dapat memicu munculnya ketidaknyamanan dalam bentuk stres, frustrasi, dan berujung diri kita mulai mengkritik diri sendiri. Self-kindness dalam self-compassion mencakup sikap hangat dan pengertian terhadap diri sendiri ketika dalam penderitaan, kegagalan, kesalahan, atau menghadapi perasaan tidak mampu. Sikap ini merupakan sebuah usaha untuk menyadari bahwa menjadi tidak sempurna dan mengalami kesulitan hidup tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menenangkan dan merawat diri kita sendiri ketika menghadapi rasa sakit, bukan menjadi marah ketika hidup tidak sesuai apa yang kita harapkan. Dengan self-kindness, kita berusaha mengakui masalah dan kekurangan kita tanpa menghakimi, sehingga kita dapat melakukan apa yang diperlukan untuk membantu diri kita sendiri. Secara sederhana, self-kindness berarti tetap menghargai diri kita sendiri, bahkan ketika kita menghadapi kegagalan dalam memenuhi harapan kita sendiri, melalui perilaku atau mungkin hanya dari pikiran kita. Self-kindness meliputi kepedulian terhadap diri sendiri sebagaimana kita memperlakukan orang lain yang menghadapi kesulitan dengan penuh kebaikan. Sikap ini bersikap suportif dan memberi semangat, sehingga kita dapat melindungi diri kita sendiri dari tekanan yang ada. Seseorang dengan self-kindness cenderung memilih untuk menenangkan dan menghibur diri sendiri ketika keadaan kehidupan dipandang menantang dan terasa sulit untuk ditanggung. Daripada kita memarahi diri sendiri karena tidak mampu, ada baiknya kita memberikan diri kita kehangatan dan penerimaan tanpa syarat. Self-kindness merupakan sebuah usaha untuk memperlakukan diri sendiri dengan kehangatan dan kesabaran terutama di waktu-waktu yang sulit. Kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam memahami konsep ini yaitu self-kindness seringkali disamakan dengan self-love. Walaupun ada kemiripan, dua hal ini sebenarnya berbeda. Self-love dapat dipandang sebagai sebuah sikap mengapresiasi atau memberikan kebahagiaan pada diri sendiri. Self-love mungkin melibatkan tindakan konkret untuk merawat diri sendiri, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, menghormati batasan pribadi, dan menghargai keunikan masing-masing diri. Namun, self-kindness lebih fokus pada bagaimana kemampuan kita untuk bersikap baik dan penuh pengertian pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan, kegagalan, ataupun penderitaan. Self-kindness lebih fokus pada cara kita merespon diri sendiri dalam situasi-situasi sulit. Ini mencakup menghentikan penilaian yang keras terhadap diri sendiri, menghindari diri dari kritik yang berlebihan, dan memberikan dukungan emosional pada diri sendiri seperti kita akan memberikannya pada teman kita yang kesulitan. Oleh karena itu, dalam self-kindness seseorang pada awalnya mungkin akan merasakan ketidaknyamanan karena mereka perlu memahami kondisi-kondisi kesulitan yang sedang dialami. Hal tersebut merupakan perbedaan dengan self-love yang cenderung fokus pada hal-hal yang nyaman dan menyenangkan. Dalam self-kindness, beberapa praktik yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, gantilah self-talk negatif dengan self-talk yang lebih baik. Ketika kita membuat kesalahan atau menghadapi kegagalan, janganlah menghukum diri sendiri. Alihkan pikiran negatif dengan pernyataan yang lebih menghibur ataupun memotivasi diri sendiri. Seperti, saya bisa belajar dari kesalahan ini. Atau, saya tetap berharga meskipun mengalami kesulitan. Yang kedua, perlakukanlah diri sendiri dengan penuh kelembutan dan perhatian yang kita butuhkan saat kita mengalami masa sulit. Yang ketiga, cobalah memahami dan menunjukkan kesabaran terhadap kekurangan atau keterbatasan diri yang dirasakan. Namun, tetap berusaha mencari jalan keluar yang memungkinkan. Dalam mempraktikkan self-kindness dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, beberapa orang mungkin merasa bersalah atau egois ketika mencoba merawat diri sendiri dengan lebih baik. Mereka mungkin merasa bahwa perhatian yang diberikan kepada diri sendiri adalah tanda keegoisan. Mengatasi perasaan seperti ini adalah bagian perjalanan self-compassion. Yang kedua, melatih diri sendiri untuk menjadi lebih lembut
memerlukan cukup waktu. Beberapa orang mungkin merasa frustrasi jika mereka tidak segera melihat hasil atau jika mereka kembali ke kebiasaan lama berbicara negatif. Dan yang ketiga, jika memiliki kecenderungan perfeksionisme, akan mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima bahwa diri melakukan kesalahan atau tidak mencapai standar yang sangat tinggi yang telah ditetapkan untuk diri sendiri.